membawa bunga yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devia Fiatun Triutami dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A. Kali ini saya mau membahas tentang hutan kita, paru-paru dunia. Hutan adalah ekosistem kompleks yang didominasi oleh pepohonan dan vegetasi lainnya, mencakup berbagai jenis seperti hutan hujan tropis, hutan mangrove, dan lain-lain. Tahukah kalian mengapa hutan disebut paru-paru dunia? Hutan disebut paru-paru dunia karena menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, dan menjaga kualitas udara yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Fungsi utama hutan yaitu menghasilkan oksigen melalui fotosintesis, menyerap karbon dioksida dari atmosfer, membantu mengurangi efek rumah kaca, mencegah banjir dan erosi, menyediakan habitat bagi spesies flora dan fauna, menyediakan sumber daya alam seperti kayu, obat-obatan, dan hasil hutan dan kayu. Nah, walaupun hutan dikenal sebagai paru-paru dunia yang akan kaya manfaat, namun di sisi lain juga memiliki ancaman seperti deforestasi, pembukaan hutan untuk pertanian, perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Deforestasi mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Perubahan iklim dapat menyebabkan kekeringan, peningkatan suhu, dan perubahan pola curah hujan yang dapat merusak hutan dan meningkatkan risiko kebakaran hutan. Adapun dampak deforestasi yaitu deforestasi menyebabkan hilangnya habitat dan kepunahan spesies. Deforestasi meningkatkan risiko erosi tanah dan banjir. Dan deforestasi dapat mengganggu kehidupan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka. Ada beberapa upaya konservasi hutan seperti reboisasi atau menanam kembali pohon di lahan yang gundul atau rusak. Mengelola hutan dengan cara yang memastikan keberlanjutan produksi kayu dan hasil hutan lainnya tanpa merusak ekosistem. Melibatkan masyarakat lokal dalam mengelola hutan. Membentuk kawasan konservasi seperti taman nasional, cagar alam, dan hutan lindung. Menerapkan undang-undang dan peraturan yang melindungi hutan dari deforestasi dan penebangan liar. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan dan perlunya konservasi. Dan yang terakhir, melibatkan sekolah, universitas, dan media dalam kampanye edukasi. Peran aktif masyarakat. Mendukung produk ramah lingkungan. Membeli produk yang berasal dari sumber yang berkelanjutan dan tidak merusak hutan. Berpartisipasi dalam kegiatan konservasi, bergabung dalam kegiatan penanaman pohon, kampanye lingkungan, dan program konservasi hutan lainnya. Mendukung kebijakan pemerintah dan organisasi yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan hutan. Hutan adalah paru-paru dunia yang vital bagi kehidupan di bumi. Perlindungan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keseimbangan iklim, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan manusia. Sebagai generasi muda, kita tidak boleh hanya jadi penonton dalam masalah lingkungan. Justru kitalah yang harus bergerak karena masa depan bumi ini akan kita warisi. Jangan remehkan aksi sederhana karena perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil. Ingat, bumi hanya satu. Tidak ada cadangan planet lain untuk ditinggali. Jadi, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Jadikan kepedulian terhadap hutan sebagai gaya hidup kita. Dengan begitu, kita bukan cuma menjaga alam, tapi juga menjaga masa depan diri kita sendiri, keluarga, dan generasi yang akan datang. Saya Devia Fiatun Triutami, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.